Di awal video ini saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa video ini tidak ditujukan kepada para mahasiswa, para perwira polisi di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, kolega saya para dosen perwira polisi di lingkungan Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, para polisi yang jujur dan berintegritas, yang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjauhi tindakan kekerasan. Dan video ini memang ditujukan kepada para polisi yang menganiaya para tersangka dalam kasus Vina dan Eki Cirebon, kemudian juga kasus penyiksaan Afif Maulana, anak berusia 13 tahun yang berujung pada kematian di Kota Padang oleh polisi. Dan juga pada para polisi yang selalu mengedepankan kekerasan dan menganggap kekerasan sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan tugas. Dan tujuan utama dari video ini adalah untuk memberikan masukan positif dan konstruktif untuk instansi kepolisian. Pada tahun 2004, ada 3 orang dari Amerika Serikat yang membuat video atau film dokumenter dengan judul The Corporation, dengan rumah produksi The Zeitgeist Video. Dalam salah satu bagian video ini, mereka menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan besar, perusahaan multinasional di Amerika Serikat memiliki ciri-ciri seperti psikopat. Nah, psikopat ini memiliki ciri-ciri seperti ini. Ada 6 ciri dari seorang psikopat. Ya, yang pertama, mereka tidak memiliki empati atas perasaan orang lain. Yang kedua, mereka tidak mampu untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, mereka tidak peduli atas keselamatan nyawa orang lain. Dan yang keempat, mereka suka berbohong atau menipu demi keuntungan diri sendiri. Yang kelima, mereka tidak memiliki perasaan bersalah atau tidak bisa mengalami perasaan bersalah. Dan yang keenam, mereka tidak mampu mematuhi norma dan hukum yang berlaku. Jadi menurut pembuat video ini, dan ini adalah DVD yang saya miliki, ya, bahwa seorang psikopat memiliki ciri-ciri karakteristik tertentu yang dimiliki oleh banyak perusahaan multinasional di Amerika Serikat. Nah, kemudian konsep ini saya kaitkan dengan konsep the banality of evil atau banalitas kejahatan, konsep dari filsuf Hannah Arendt, ya. Dan dia menggunakan contoh dari sosok tukang jagal dari rezim Nazi Jerman, yaitu Adolf Eichmann. Adolf Eichmann ini adalah seorang insinyur, seorang engineer yang tugasnya mengurusi mesin-mesin pembunuh. Jadi yang dia lakukan hanya semata-mata mengangkat tuas, dan tuas itu kemudian akan membunuh ratusan ribuan dan bahkan jutaan orang Yahudi hanya dengan gas beracun. Jadi tugas dia hanya mengangkat tuas yang akan mengeluarkan gas beracun. Mesin itu akan mengeluarkan gas beracun yang akan menghabisi nyawa banyak kaum Yahudi. Kemudian konsep ini saya kaitkan dengan konsep yang diproduksi oleh seorang scholar dari Amerika Serikat, Native American scholar bernama Ward Churchill, yang pada tahun 2001, sesaat sesudah peristiwa 9/11, dia mengatakan bahwa orang yang mati dalam tragedi ini sebenarnya mereka adalah Little Eichmann, seperti Adolf Eichmann. Tapi mereka memang tidak membunuh secara langsung, tapi mereka yang bekerja di 2 menara kembar itu, mereka adalah seperti pembunuh-pembunuh yang hanya semata-mata menjalankan tugas dalam bidang mereka, bisnis, ekonomi, perdagangan. Tapi yang mereka lakukan sesungguhnya adalah membunuh ribuan atau mungkin bahkan jutaan manusia di luar, terutama di luar Amerika Serikat. Nah, kemudian konsep dari perilaku psikopat dan banalitas kejahatan serta Little Eichmann ini saya gunakan untuk memahami maraknya kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan di Indonesia terutama, yang menurut saya merupakan manifestasi dari perilaku psikopat dan banalitas kejahatan. Kejahatan, kekerasan, penyiksaan itu dianggap sebagai pekerjaan biasa, pekerjaan sehari-hari. Kekerasan dan penyiksaan menjadi sesuatu yang sangat banal, sangat biasa. Dan mengutip Made Supriyatna, ini bisa merajalela karena memang ada budaya impunitas. The culture of impunity.
bahwa kasus-kasus kekerasan, penyiksaan oleh aparat memang dibiarkan oleh institusi. Tidak ada. Mereka tidak mendapat hukuman yang semestinya atas kejahatan mereka, atas kemanusiaan. Tindakan kekerasan menjadi suatu kebiasaan, bahkan menjadi suatu sumber kenikmatan atau sumber kesenangan. Nah, ini sesuatu yang memprihatinkan yang saya amati. Kenapa demikian? Karena satu peradaban, satu bangsa tidak bisa dianggap sebagai satu bangsa yang beradab ketika bangsa itu tidak peduli kepada kaum yang paling lemah di antara mereka, kaum yang paling tertindas, kaum miskin, tidak mendapatkan perhatian, mendapat perlakuan paling buruk. Itu artinya bangsa itu adalah bangsa yang tidak beradab. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Semenjak kasus Marsinah di tahun 90-an, ketika saya masih mahasiswa, saya membaca buku mengenai kekerasan yang terjadi dalam proses penanganan para tersangka, para tahanan yang dianggap melakukan kejahatan pembunuhan atas Marsinah, dan mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan, penganiayaan yang sekarang pun masih terjadi. Mereka ditampar, dipukuli, diinjak-injak, disuntut rokok, kemudian juga diludahi, disetrum. Segala macam bentuk kekerasan yang terjadi di tahun 90-an masih terjadi saat ini, seperti kita lihat, kita saksikan di kasus Vina Eki Cirebon dan kasus Afif Maulana. Ini tanda kalau kita memang belum menjadi bangsa yang beradab. Berpuluh-puluh tahun sudah berlalu, tapi tidak ada perubahan. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Benny Mamoto. Salam hormat dari saya. Beliau menjadi atasan saya pada periode 2017-2018 dalam kapasitas beliau sebagai Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global. Nah, saya berpesan, jika tahun sebelumnya Bapak Benny Mamoto menjadi korban prank Verdi Sambo, kali ini jangan sampai Bapak menjadi korban prank dari Irjen Pol Suharyono yang menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dalam kasus Afif Maulana. Kepada Mbak Indira Suryani dari LBH Padang dan teman-teman LBH Padang dan segenap keluarga Afif Maulana, saya ingin mengucapkan, lanjutkan perjuangan. Tetaplah berjuang untuk kebenaran dan kemanusiaan. Tuhan bersama Anda. Kebenaran akan memunculkan dirinya sebagai hasil dari perjuangan Anda. Berjuta-juta rakyat Indonesia mendukung Anda. Kami semua ada di belakang Anda. Untuk Anda yang melakukan penganiayaan kepada Afif Maulana dan berujung pada kematian Afif Maulana, Anda belum terlambat. Datang pada Tuhan, mohon ampun padanya, dan akuilah perbuatan Anda secara kesatria. Dengan demikian, Anda akan kembali pada fitrah Anda sebagai manusia dengan hati nurani. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya Bayu Kristianto, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Terima kasih.